Kalau kamu tertarik mulai nyicil Bitcoin dan bikin Bitcoin kerja, langsung tonton video ini sampai habis dan link yang penting ada di deskripsi. Oke, di video kali ini khusus buat teman-teman yang ngikutin series kita di TikTok nyicil Bitcoin $100 tiap hari. Banyak yang request minta dibuatin tutorial dari awal. Dan video ini kita dedikasikan buat teman-teman yang mau belajar nyicil Bitcoin tiap hari. Dan gak cuma mau nyicil aja, tapi Bitcoinnya disuruh kerja. Jadi pastikan nonton video ini sampai selesai. Karena di akhir video, kita akan ajarin step by step cara-cara untuk teman-teman mulai nyicil Bitcoin. Juga pilih exchanger yang cocok dan wallet yang cocok buat teman-teman. Pernah kepikiran nggak kalau kita bisa nyicil Bitcoin mulai dari $10 atau $100 aja? Dan nggak cuma nyicil, Bitcoin yang kita punya bisa kita suruh kerja buat dapat passive income. Kalau harga Bitcoin naik 10 kali lipat dalam 10 tahun, bayangin kalau kita dapat tambahan cuan dari staking atau lending di DeFi. Simak sampai habis karena ini strategi yang bakal bikin Bitcoin kamu kerja tanpa harus dijual. Kenapa sih nyicil Bitcoin? Harga Bitcoin itu makin lama makin mahal. Masuk nyicil itu lebih ringan daripada beli langsung dalam jumlah besar. Dengan nyicil, resiko pun lebih terkontrol. Bisa akumulasi aset secara bertahap. Strategi dollar cost averaging bikin kita nggak terpengaruh sama fluktuasi harga. Fokus kita akumulasi. Makanya kalau harga turun atau harga naik, banyak teman-teman yang panik di dunia kripto, tapi kalau pakai strategi nyicil, kita malah seneng ketika harga turun. Dan kita nggak terlalu happy-happy banget kalau harga naik. Karena goal kita adalah akumulasi jangka panjang. Kenapa Bitcoin disuruh kerja? Kalau Bitcoin cuma disimpan, kita hanya mengandalkan kenaikan harga atau capital gain. Tapi kalau Bitcoinnya disupply ke DeFi dan disuruh kerja, kita bisa dapat yield tambahan. Jadi, dapat capital gain plus passive income. Bisa dikompon dan keuntungannya terus bertambah. Bandingin deh 3 skenario ini. Yang pertama, kita nabung US dollar. Kalau kita nabung US dollar atau kita nabung rupiah, kita bakal kena inflasi. Nilainya tuh makin lama makin turun. Inflasi itu bisa 3-5% per tahun. Menurut data, tapi kenyataannya di lapangan inflasi itu bisa 5 bahkan sampai 10% per tahun. Jadi fiat kita, uang kita itu kehilangan daya belinya secara bertahan. Kalau kita nabung, Bitcoin dalam 10 tahun terakhir udah naik lebih dari 1000%. Jadi kalau kamu beli Bitcoin senilai $100 di tahun 2013, sekarang nilainya udah lebih dari $10.000. Wow. Kalau kita nabung Bitcoin dan disuruh kerja, hasilnya bisa dapat capital gain dan plus tambahan passive income. Coba kita buat simulasi Bitcoin yang di hold plus disuruh kerja. Dalam 5 tahun tuh, kalau kita beli Bitcoin aja dan anggap kenaikannya 20% per tahun, total aset kita itu senilai $313.622 atau senilai $5.143.000.000. Dan kalau 10 tahun hasilnya lebih keren lagi, $1.165.000 atau sekitar 19 miliar rupiah. Kalau kita nabung Bitcoin dengan yield 20% per tahun plus Bitcoinnya disuruh kerja nih, berapa hasilnya? Setelah 5 tahun, returnnya jadi $582.000 atau senilai 9,5 miliar rupiah. Dan dalam 10 tahun bisa jadi $4.885.000 atau sekitar 80 miliar rupiah. Bisa lihat kan bedanya? Jadi di konten ini kita akan fokus bahas cara Bitcoin kita biar kerja. Gak cuman kita nyicil aja. Teman-teman sesuaikan budget teman-teman dan gak harus tiap hari. Bisa tiap minggu, tiap bulan, bisa $10 atau $1. Sesuaikan kemampuan teman-teman. Tapi di case ini saya mau ambil contoh $100 tiap hari. Ada 2 strategi kita untuk maksimalkan profit dari series ini. Yang pertama, kita akan cicil Bitcoin tiap hari. Dan Bitcoin ini langsung kita suruh kerja. Setelah kita beli Bitcoin, setelah kita cicil Bitcoin, kita cari platform DeFi yang ngasih yield yang cukup lumayan, plus potensi airdrop. Kalau di Bitcoin, biasanya itu yield yang dikasih 2-7%. Itu udah paling gede. Kalau ada yang lebih dari itu, berarti itu super tuh. Kita ngakalinnya gimana nih biar dapat APY sampai 20%? Kita juga cari project yang bisa ngasih potensi airdrop. Kita anggap aja APY dari airdropnya bisa 15, 10%, atau 20%. Ini sangat realistis ya untuk di dunia airdrop. Karena biasanya project yang early itu mereka punya investor. Dan kita yang terlibat di project early itu, kita akan dapat loyalty point dalam bentuk airdrop. Jadi strategi ini yang paling simpel sebenarnya, kita beli, langsung kita cari project yang bisa supply Bitcoin,
Dan jangan lupa cari yang early biar kita bisa dapat poin airdrop. Atau mungkin project itu nggak bisa ngasih APY tapi punya potensi airdrop. Ini juga bisa dipertimbangkan. Jadi strategi yang paling mudah, beli supply, beli cari airdrop, beli nyari APY. Seperti itu. Nah, strategi yang kedua yang sebenarnya akan lebih variatif adalah kita gadai Bitcoin yang kita udah beli tadi, lalu kita pinjem stablecoin, dan stablecoin ini kita suruh kerja di DeFi. Karena DeFi itu kalau kita megang stablecoin lebih banyak project yang nerima stablecoin sebenarnya daripada Bitcoin. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa sih harus digadai? Kenapa nggak dijual? Kan kita memang niatnya hold Bitcoin. Niatnya kita hold forever kalau perlu. Dan kita menjaminkan Bitcoin kita, lalu kita pinjem stablecoin yang lebih fleksibel disuruh kerja. Dan gade ini kita nggak harus di DeFi atau nggak harus di hot wallet. Kalau teman-teman lebih nyaman pakai exchanger, cari exchanger yang punya fitur loan, juga fitur borrow. Contoh, setahu saya ada Gate.io, Binance, OKX, dan macam-macam deh. Kalau lokal saya belum tahu apa, tapi kalau teman-teman tahu exchanger lokal yang bisa borrow dan lending, boleh komen di bawah ya. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman dengan DeFi karena teman-teman punya hak penuh atas wallet teman-teman dan aset teman-teman, banyak DeFi yang menawarkan borrow dan lending ini. Ada AAV, ada Euler, ada Morpho, ada Venus, ada Liquid. Banyak banget DeFi yang menawarkan fitur borrow lending dan semakin banyak gitu. Jadi teman-teman cari yang paling nyaman aja, nggak harus ikutin series kita karena series kita ini nggak bahas semua DeFi borrow lending tadi ya. Kita cuma pakai 1 atau 2 biar penonton nggak bingung. Poinnya adalah aset Bitcoin kita tidak akan kita jual. Hanya kita gadai, pastikan hold rate-nya sehat atau LTV-nya rendah. Jadi mungkin kita LTV-nya 50 atau 60% maksimal. Kalau mau high risk ya maksimal di 70%. Itu pun dengan catatan, kita nyicil Bitcoin lagi. Berarti kalau Bitcoin-nya drop, kita beli, kita akan supply lagi ke kolateralnya. Gitu ya. Nanti setelah kita pinjam USDC atau USDT, kita gunakan stablecoin ini untuk staking atau jadi LP atau terlibat di early project yang bisa ngasih APY minimal tuh ngasih 10% plus potensi airdrop. Hasil dari yield plus airdrop tadi kita pakai untuk beli Bitcoin lagi. Kita nggak akan pakai 1-2 platform aja. Nah, kita akan coba beberapa platform untuk memaksimalkan APY. Makanya pastikan teman-teman subscribe channel ini karena di channel YouTube ini kita bahas detail kok soal DeFi yang kita lagi pakai, khususnya DeFi yang punya APY atau ngasih return plus ngasih potensi airdrop. Kalau kita mau pakai exchanger yang nggak punya fitur loan, saya pun pakai exchanger lokal. Tapi yang saya lakukan, saya beli USDT saya di exchanger lokal. Apapun itu, yang kalau bisa cari yang cepat. Ada beberapa exchanger lokal tuh yang withdraw-nya lama. Saya nggak sebut merek di sini, tapi withdraw bisa 3 jam, 4 jam, 12 jam. Itu skip aja deh. Exchanger kayak gitu biar berbenah dulu deh. Karena kita butuh kecepatan kalau di kripto. Indodax atau toko kripto kalau mau gade Bitcoinnya di DeFi. Lalu walletnya apa sih yang dipakai? Wallet ini banyak ya. Dan rata-rata hot wallet itu kita bisa gonta-ganti. Jadi misalkan saya bikin account di MetaMask. Saya dapat 12 Space. Nah 12 Space ini saya bisa login di Trust Wallet, di Rebi Wallet, di Phantom Wallet. Hampir di semua wallet. Jadi mana-mana. Dan semua wallet tuh punya kelebihan masing-masing. Jadi sebenarnya satu account tuh bisa untuk banyak akses. Kita pribadi pakai Rebi Wallet di series ini. Alasannya simple, karena kan kita main di DeFi ya. Kalau kita nggak pakai Rebi, kita pakai MetaMask, saldo kita di wallet tuh nggak kelihatan. Kita harus pakai The Bank. Kita harus connect ke third party lagi untuk mantau tracking aset kita. Tapi kalau Rebi itu hampir semua DeFi tercantum di wallet itu. Jadi ketika kita buat series itu, teman-teman bisa lihat pertumbuhan saldo kita. Walaupun ada beberapa DeFi yang nggak munculin saldo. Kayak Kadabra itu saldo kita di LP nggak muncul di situ. Tapi itu membantu kan. Jadi kita punya series, kita pakainya Rebi. Dan saran saya, hindari hold Bitcoin di CEX ya, atau centralized exchange jangka panjang. Karena resikonya platform tuh bisa diblokir atau ditutup. Dan kenapa kita lebih pakai wallet non-custodial? Karena kita itu ngontrol penuh aset kita. Kalau di CEX kan aset kita dikontrol oleh CEX centralized ya. Tapi kalau kita pakai hot wallet atau wallet-wallet non-custodial, cold wallet mungkin, kita itu ngontrol penuh aset kita. Cara memulai di DeFi. Yang pertama, siapkan dulu USDT di exchanger. Per hari ini saya belum pernah langsung beli di wallet. Saya nggak tahu potongan, nggak tahu hitungannya. Kalau teman-teman rasa lebih murah ya silakan. Tapi kalau saya pribadi saya tetap masih pakai exchanger buat beli. Karena ketika beli juga langsung dipotong pajak penghasilan kalau di lokal ya. Jadi saya pakai exchanger lokal. Kemudian saya kirim
ke exchanger luar dan ditransfer ke wallet. Yang jelas punya USDT-nya dulu. Sebelum dikirim juga tentukan dulu nih, nyicilnya di mana. Kalau nyicilnya di exchanger yang ada fitur loan, sekali lagi ya, nyicil di exchanger yang punya fitur loan. Yang misalkan ya, saya pakai Indodax saya kan belum punya fitur loan, setahu saya ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Ya saya beli di Indodax, kemudian saya transfer ke exchanger yang punya fitur loan, saya beli Bitcoin-nya di sana. Kenapa saya nggak beli Bitcoin di Indodax? Karena untuk transfer Bitcoin itu sebagian exchanger nggak bisa pakai jaringan Bitcoin yang harganya mahal banget, biaya fee-nya. Kita nabung 100-500 ribu, fee-nya bisa ratusan ribu, kan boncos. Saya pakai exchanger yang punya fitur loan. Ini kalau mau pakai exchanger. Di sana Bitcoin saya cicil, bahkan ada exchanger tuh yang sudah nawarkan fitur auto buy. Jadi teman-teman cuma cukup taruh saldo, setting auto invest atau auto buy atau dollar cost averaging, masing-masing beda namanya. Nah nanti Bitcoin itu akan terbeli otomatis. Gitu. Itu lebih simple sebenarnya. Exchanger tuh sangat simple. Tapi kalau teman-teman mau pakai Binance atau pakai AKX, Bybit atau whatever, saya tidak explore semua exchanger, sorry ya. Jadi informasi saya terbatas. Ya teman-teman beli di situ, digade di situ. Kalau exchanger yang kita pakai, yang kita suka nggak punya fitur loan gimana? Atau kita nggak mau deh, saya nggak percaya. Karena not your key, not your money. Katanya kalau bukan wallet kita, itu bukan uang kita. Ya boleh lah. Punya ada orang prinsip seperti itu, kita mau bertanggung jawab atas aset kita sendiri ya. Kita bisa transfer duit dari exchanger, USDT ya. Bentuknya USDT ke wallet kita. Nah di wallet tadi, MetaMask, Trust Wallet, dan lain-lain, ya disitulah baru kita melakukan transaksi. Bisa swap, bisa beli, bisa staking, dan segala macam. Kalau kita pakai hot wallet atau kita mau main di DeFi, perhatikan juga jaringannya. Ya, kalau kita main di jaringan BNB Smart Chain, ya kita harus siapin gas fee BNB. Kalau kita main jaringan Ethereum, kita harus siapin gas fee Ethereum. Kalau kita main jaringan Base, kita harus siapin Ethereum di jaringan Base. Oke, caranya gimana? Untuk deposit ke wallet kita pilih dulu project yang kita mau masuk, lihat jaringannya. Contoh aja deh, yang paling umum kan Binance Smart Chain ya, BSC20 ya. Kita bisa aja beli di toko kripto misalkan, atau di Indodax. Saya beli USDT $1.000. Terus saya beli BNB $10. Ya ini ada tampilannya nih, contohnya nih. Saya pilih withdraw, saya masukkan address wallet saya, dan saya pilih jaringannya dulu. Nah ini jaringan ini menentukan di wallet kita nanti dia akan masuk dalam bentuk jaringan apa. Kalau saya pilihnya, saya kirim dalam bentuk BSC20, ya dia masuknya BSC20. Tapi kalau saya kirim dalam bentuk jaringan Base, ya dia masuk ke wallet saya dalam bentuk jaringan Base. Tapi nggak usah khawatir salah, karena di DeFi kita bisa bridging. Jadi kita bisa pindahin jaringan juga kok di DeFi. Bisa langsung di hot wallet teman-teman, atau pakai DeFi seperti Symbiosis dan lain-lain. Kalau sudah menentukan modal, sudah mulai nyicil Bitcoin, atau sudah mulai gade Bitcoin, nah teman-teman pilihlah DeFi yang cocok. Karena supply borrow ini atau lending borrow ini banyak banget. Biasanya saya pakai Euler, karena Euler tuh kadang dapat poin juga, terus Morpho, AAV, dan Liquid. Yang ketiga, setelah uangnya ada di DeFi, Bitcoinnya di DeFi dan digadai, ya kan, otomatis kita bisa minjem stablecoin nih. Nah, stablecoin ini yang bisa kita supply, kita staking di DeFi. Pilih DeFi-nya. Teman-teman bisa cek video kita di YouTube ini. Kita bahas DeFi yang potensi ngasih yield plus ngasih airdrop. Jadi kalau airdropnya zong sekalipun, teman-teman nggak rugi banget lah karena dapat yield gitu ya, poinnya gitu. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Follow series harian kita bahas kok project-project apa. Lalu setelah dapat hasil dari staking atau supply, kita bisa kompon hasilnya. Jangan lupa kita pantau hasilnya mingguan. Dan perlu di-adjust ya, karena APR, PY, atau yield, ini tuh nilainya bisa naik, bisa turun, tapi lebih sering turun. Karena semakin banyak yang masuk di platform itu, semakin banyak TVL yang masuk, modal yang masuk, biasanya PY-nya turun. Makanya kita butuh update informasi. Kami buat channel ini untuk bantu teman-teman, untuk dapat update-update project terbaru. Kalau udah rasa PY-nya berkurang ya, kita cari yang PY-nya lebih tinggi. Oke, saya rasa cukup jelas ya video ini. Kalau teman-teman rasa kurang jelas, please sekarang sudah ada fitur di YouTube yang namanya search. Tinggal cari, mau apa? Mau bikin akun di Exchanger, tinggal diketik. Cara buat akun di Binance, kan nggak perlu saya ajarin dan nggak perlu saya buatin kontennya kan. Kalau teman-teman mau gabung di gerakan ini, mau gabung di komunitas ini, nanti kita akan sediain link deskripsi. Tapi sementara kita belum buka forumnya ya, masih satu arah, tapi kedepannya kita mungkin akan pertimbangkan untuk ada diskusi, ngobrol dua arah. Jangan lupa like dan komen kalau kamu sudah mulai siap nyicil Bitcoin.